Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Satuan Operasi pada program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Ini merupakan video yang keempat dalam rangkaian perkuliahan dengan tema filtrasi dalam mata kuliah Satuan Operasi tentunya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan. Dan jangan lupa juga tetap melihat 3 video sebelumnya terkait dengan filtrasi. Baik, kita coba mulai. Yang video yang kita tampilkan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah terkait dengan perhitungan backwash. Jadi mudah-mudahan teman-teman masih ingat video yang pertama terkait dengan pendahuluan filtrasi. Terus kemudian video yang kedua terkait dengan perhitungan media, media filter, perencanaan media filter. Kemudian video yang ketiga terkait dengan hidrolika filtrasi. Kita mencari head loss dan lain sebagainya. Nah, perhitungan yang keempat ini adalah terkait dengan backwash. Jadi kalau kita berbicara backwash, sebenarnya backwash ini sangat spesifik, sangat khusus untuk filter pasir cepat. Ya. Karena apa? Setelah digunakan dalam kurun waktu tertentu, filter pasir cepat ini akan mengalami penyumbatan akibat dari tertahannya partikel halus dan koloid oleh media filter. Hal yang berbeda jika kita menggunakan filter pasir lambat. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bahas backwash khusus untuk penggunaan pada filter pasir cepat. Nah, kapan backwash ini diperlukan? Tersumbatnya media filter ditandai dengan yang pertama adalah penurunan kapasitas produksi. Jadi debit yang keluar akan lebih sedikit daripada kondisi normal pada umumnya. Jadi debit yang masuk sama, ternyata debit yang keluar semakin hari semakin menurun. Seiring berjalannya waktu dia semakin menurun. Akibatnya, terjadi peningkatan kehilangan energi atau head loss yang diikuti oleh kenaikan muka air di atas media filter. Jadi naik pelan-pelan air sebelum terfilter. Karena apa? Karena filternya sudah mulai tersumbat. Jadi air yang keluar lebih sedikit, tapi air yang masuk karena tetap dengan filter constant rate, sehingga apa? Airnya akan lama-kelamaan naik, dan terjadilah kehilangan tekanan yang besar. Jika dibiarkan begitu saja, berarti airnya akan tumpah dari bak filter, dan air yang keluar menjadi lebih sedikit, sehingga akan mengganggu kinerja proses pengolahan setelah filter. Yang ketiga adalah penurunan kualitas air produksi. Jika tetap dipaksa dengan pemompaan misalnya, airnya dipaksa untuk lewat di media filter, berarti air yang lolos tersebut berpotensi mengandung berbagai macam partikel solid yang tidak tertahan oleh filter tadi, karena kinerja filternya sudah turun. Ya. Nah, atau ditunjukkan jika keadaan tersumbat terjadi seperti ini, ditunjukkan adanya head yang negatif. Nah, bisa dilihat dalam gambar ini terjadi head negatif. Seperti apa? Ini adalah kondisi normal. Pada kondisi waktu berjalan, dia bergeser, terus bergeser seiring dengan banyaknya debit yang masuk. Dan begitu sudah melewati, berarti dia sudah menghasilkan head loss negatif. Begitu sudah head loss negatif, maka filter harus segera dicuci. Nah, teknik pencucian filter ini sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan aliran balik atau dikenal dengan backwash. Nah, agar backwash ini dapat berlangsung dengan baik, maka kecepatan air itu harus mampu membuat media filter itu istilahnya terfluidisasi dan terjadi tumbukan antar media. Jadi
terangkat media filternya satu sama lain dan bertumbukan, sehingga apa? Tumbukan-tumbukan tadi bisa menyebabkan lepasnya kotoran yang menempel pada medianya. Jadi saling bertabrakan begitu, karena ada tekanan dari air yang begitu besar sehingga media terangkat dan media tersebut saling bertumbukan. Nah, tumbukan ini dapat melepaskan tadi partikel-partikel padat yang sudah terlanjur menempel pada media. Nah, selanjutnya kotoran yang terkelupas tadi ya, akan terbawa bersama dengan aliran air. Nah, harapannya dengan seperti ini prosesnya menjadi maksimal ya, walaupun memang dalam penerapan di lapangan seringkali proses backwash ini diikuti dengan kegiatan misalnya apa? Pencucian di permukaan, jadi surface washing. Jadi disemprot dulu media filter di bagian atas dengan air dengan tekanan ya manual ya, atau dengan memberikan tekanan udara dari bawah dengan blower. Ya. Jadi banyak cara untuk meningkatkan performance dari backwash. Nah, pastinya tujuan dari pencucian filter ini adalah melepaskan kotoran yang menempel pada media filter tadi ya. Kita sudah jelaskan bahwa adanya tumbukan antara satu media dengan media yang lain dengan aliran ke atas atau upflow. Nah, artinya upflow ini sih tergantung ya dari media tipe filter yang dipakai. Kalau tipe filternya downflow, jadi dari atas ke bawah, berarti pada saat backwash prosesnya adalah dibalik dari bawah ke atas ya, hingga media itu terekspansi. Jadi dalam perhitungan ini kita harus menghitung berapa besar ekspansi yang bisa direncanakan, yang diperbolehkan dari media tersebut. Jangan sampai juga ekspansinya terlalu berlebihan, sehingga media filternya akan ikut terbawa aliran keluar dari filter yang dianggap sebagai air hasil backwash. Nah, umumnya tinggi media ekspansi ini, ekspansi dari media ini sebesar 15-35%. Ya, berdasarkan referensi ya. Lama pencuciannya sekitar 3-15 menit. Jadi dipompa karena tidak lama. Karena kalau prosesnya lama berarti semakin banyak air yang dibuang dan ini menjadi pemborosan dari PDAM itu sendiri. Jadi harapannya tidak terlalu lama. Nah, ada beberapa sistem pencucian filter yang digunakan. Nah, nanti kita akan masuk ke rumus-rumusnya. Saya akan jelaskan dulu. Ada beberapa sistem pencucian filter menggunakan, misalnya yang pertama adalah menggunakan menara air. Jadi ditempatkan menara air di bagian atas, kemudian dipompa. Dia, mohon maaf, tidak dipompa, tapi turun secara gravitasi. Tapi perbedaan tinggi menara air ini dapat dihitung berdasarkan apa? Dari head loss yang terjadi pada media, kemudian under drain, dan seterusnya. Sehingga bisa dihitung berapa tinggi dari menara air yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah pompa backwash. Jadi kita dapat menggunakan pompa backwash. Ini beberapa contoh perhitungan untuk memperlihatkan kurva ya, kurva yang tadi sekilas sudah kita jelaskan sebenarnya ya, sehingga bisa diketahui kapan media filter tersebut akan mengalami head loss negatif. Nah, ini tujuan-tujuannya tadi kita sudah sampaikan juga. Saat awal backwash, tekanan air harus mampu memecahkan media yang kemungkinan memadat akibat adanya kotoran yang melekat pada permukaan media. Dapat dimodifikasi dengan semprotan langsung di permukaan tadi ya. Nah, kemudian tekanan air backwash juga harus mampu mengangkat pasir hingga ketinggian tertentu. Nah, pada perhitungan backwash ini kita akan menggunakan beberapa persamaan ya, persamaan kontinuitas untuk partikel mengendap dan terekspansi dengan simbol-simbol yang sebenarnya teman-teman sudah pahami di materi-materi yang sebelumnya ya.
kemudian menghitung tinggi ekspansi, dan kemudian ini tinggi ekspansi ya, dengan rumus dasarnya seperti ini, kemudian untuk partikel seragamnya seperti ini, dan sehingga diperoleh perhitungan seperti ini. Nah, kita supaya bisa lebih fokus, kita akan masuk ke perhitungan contoh soal ya. Contoh soal, sebuah filter pasir cepat. Contoh soal ini sebenarnya saya ambil juga di buku yang biasa kita gunakan, buku Operasi dan Proses Pengolahan Air, pada halaman 201. Sebuah rapid sand filter memiliki kedalaman media pasir sebesar atau tebal media pasir sebesar 0,61. Di buku ini 0,60. Tidak masalah ya. Ada perbedaan perhitungan nantinya. Tidak masalah, karena yang terpenting adalah cara dan pemahaman dari teman-teman semuanya. Spesifik gravity yang ada di sana adalah 2,65, faktor bentuk adalah 0,82, kemudian porositas media pasir ada 0,45, rate filtrasi adalah 1,7, dan temperatur airnya adalah 10 derajat. Nah, di soal ini 10 derajat, tapi di buku isinya adalah 28 derajat. Nah, sebenarnya balik lagi seperti video-video kita sebelumnya, perbedaan suhu ini sengaja memang untuk memudahkan teman-teman untuk sering melihat halaman yang ada di lampiran di buku tersebut. Cara perhitungannya tetap sama, angka yang digunakan yang berbeda. Jadi, suhu ini mempengaruhi misalnya viskositas dan densitas dari air yang ada di sana. Nah, dengan tampilan diameternya adalah diameter yang bervariasi seperti ini. Kemudian di sini menampilkan persen berat. Berarti kalau kita lihat adalah 30% dari si filter tersebut memiliki diameter sebesar ini. Ya. Jadi didominasi oleh 30%, kemudian ada 26%, 20%, dan yang lain yang paling rendah adalah 0,87. Kita diminta untuk menghitung kecepatan backwash pada saat untuk ekspansi media. Kemudian debit aliran untuk ekspansi media, kemudian kehilangan tekanan pada saat awal backwash, tinggi ekspansi media pasir. Jadi ada 4 bagian yang diminta untuk dihitung. Ada kecepatan backwash, kemudian debit aliran untuk ekspansi media, kemudian kehilangan tekanan, dan tinggi ekspansi. Kita akan masuk satu persatu ya. Nah, tabel grafik ini saya tunjukkan memang untuk memperlihatkan ada beberapa jenis aliran di dalam media filter dan unit-unit yang lain. Ada yang disebut dengan aliran laminer, transisi, dan turbulen. Nah, harapannya apa? Bisa terlihat adalah makin ke atas, ini adalah kecepatan pengendapan. Makin ke atas, kecepatan pengendapannya akan semakin besar, gitu ya, semakin besar. Nah, ini terlihat bahwa kalau ini dibandingkan dengan diameter ya, jadi perbandingan antara kecepatan dengan diameter. Otomatis begitu diameternya lebih besar, kecepatannya lebih besar pula. Jadi kalau partikelnya besar, berarti kecepatannya besar. Misalnya partikelnya ukurannya 1 cm. Hanya membutuhkan waktu dengan kecepatannya adalah 10 cm per detiknya. Dibandingkan dengan yang lebih kecil. Ya. Jadi, dengan adanya grafik ini bisa terlihat bahwa air tersebut semakin laminer, dia semakin mudah untuk mengendap. Prosesnya seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian kita masuk dalam penyelesaian. Yang paling pertama harus dihitung karena memang ada permintaan untuk koefisien drag ya di dalam rumus kecepatan partikel, ada koefisien drag. Nah, koefisien drag ini perlu dihitung terlebih dahulu, ada nilai NRA. Nah, mudah-mudahan teman-teman masih ingat di video-video kita sebelumnya, kita sudah sering membahas tentang NRA.
Nah, karena apa? Koefisien drag ini rumusnya sangat ditentukan oleh besaran NRE yang didapatkan. Jadi kalau NRE-nya hasilnya berbeda, kurang dari 1 atau 1 sampai 10.000, pasti menggunakan rumus CD atau koefisien drag dengan hal yang berbeda juga. Jadi mudah-mudahan teman-teman masih mengingat. Nah, NRE untuk ini adalah faktor bentuk dikali dengan diameter dikali dengan kecepatan pengendapan, ya, kecepatan pengendapannya. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa membaca kembali di buku seperti apa, gitu ya, di halaman 201. Nah, kemudian didapatlah NRE-nya sebesar 87,6. Ini untuk yang pertama ya, untuk yang ini ya, untuk ini. Untuk diameter yang pertama. Karena nanti kita akan buat tabel, ya, buat tabel satu per satu. Mohon maaf, kita kembali ke depan. Bilangan Reynolds, kemudian dicari CD-nya, kemudian dicari kecepatan pengendapan, ya, kecepatan pengendapan. Nah, dari kecepatan pengendapan ini, setelah diketahui kecepatan pengendapan, baru dihitunglah kecepatan dari backwash-nya. Jadi perhitungannya dimulai dari kecepatan pengendapan. Kecepatan backwash-nya didapat dengan rumus ini, ya. Ini adalah porositas, kemudian debit backwash-nya. Debit backwash yang didapatkan ini adalah hanya penyesuaian satuan saja, ya. Kemudian kita bisa hitung kehilangan tekanan pada saat backwash. Jadi kehilangan tekanannya adalah sebesar 0,5 meter. Berarti kalau kita menggunakan menara air, menara airnya harus bisa mensupport air tersebut akan hilang tekanan sebesar 0,5 meter. Berarti tingginya menara air tersebut minimal, ya, minimal hanya untuk medianya saja, ya, belum sistem perpipaannya, belum under drain-nya, minimal adalah 0,5 meter tinggi, beda tinggi dari permukaan filternya. Nah, satu persatu terus kemudian dihitung, kemudian ketemulah jumlah dari nilai ini, sehingga di akhir nanti akan diminta untuk menghitung tinggi ekspansinya. Jadi, tinggi ekspansi dari media tersebut akan terjadi sebesar 0,7 meter. Nah, kita perlu cek lagi. Tinggi media tadi sudah ada 60 cm, berarti tinggi ekspansinya akan terjadi sebesar 0,7. Jangan sampai melebihi dari permukaan dari filter tersebut. Nah, pastinya materi ini sangat singkat, tapi butuh pemahaman dari teman-teman. Silakan membuka bukunya tadi di halaman 101 sampai 103, ya. 103. Dan di 104, 105 ada beberapa perlengkapan yang dibutuhkan untuk filter. Baik itu cerita tentang gutter, kemudian pengertian dari sistem under drain di bagian bawah. Jadi kalau gutter itu di atas filter, di bagian atas, ya. Jadi kalau under drain di bagian bawah, dan beberapa gambar yang dapat dilihat. Nah, untuk melatih teman-teman semuanya, pasti kita butuh untuk berlatih supaya kita bisa memahami perhitungan ini dengan baik. Untuk media filter pada perhitungan backwash ini, teman-teman bisa melihat di halaman 209, ya, 209, pertanyaan nomor 4, ya, soal nomor 4. Media filter dengan ketebalan 60 cm di backwash dengan rate 1,2, teman-teman diminta untuk menghitung tinggi media terekspansi. Ini wajib untuk dikerjakan, tapi saya tidak minta untuk dikumpulkan, silakan latihan. Dan harapannya latihan ini akan memudahkan teman-teman untuk mengerjakan UAS. Jadi, sengaja video kali ini saya buat pendek. Memang tujuannya adalah untuk melatih teman-teman. Semuanya, ya. Baik. Kemudian, lanjut lagi. Ada soal lagi, nomor 5, ya. Nomor 5. Filter cepat beroperasi pada kecepatan 8 meter per jam.
jenis filternya adalah single media filter. Pada saat tersebut kita diminta untuk menghitung ini pertanyaan 5A sebenarnya untuk materi perencanaan media ya di video yang kedua. Nah, teman-teman bisa fokus ke sana atau juga bisa langsung ke proses backwash-nya. Nanti kita akan lihat berapa banyak kesulitan yang didapatkan dari proses penyelesaian tersebut. Proses backwash ya. Nah, tentunya setelah dihitung. Nah, kemudian saya juga menyediakan satu latihan soal. Sebuah filter mempunyai 3 media, ada antrasit, sand, garnet ya. Kemudian teman-teman diminta untuk menghitung kecepatan backwash untuk ekspansi media, kemudian kecepatan kehilangan tekanan pada saat backwash, dan tinggi ekspansi media. Jadi ada 3 latihan, tidak perlu dikumpul karena saya percaya teman-teman sudah mau mengerjakan demi melatih dirinya, karena waktu kuliahnya masih panjang nih ya. Videonya kira-kira 20 menitan, jadi bisa dipakai kurang lebih waktunya masih panjang untuk melatih teman-teman mengerjakan soal, begitu ya. Mudah-mudahan semangat semuanya. Untuk absensi, saya sediakan di di Google Form ya, nanti teman-teman bisa isi. Tapi tentunya absensi ini diisi setelah mengerjakan 3 soal ini. 3 soalnya tidak wajib untuk dikumpulkan, tapi wajib untuk dikerjakan. Karena apa? Karena untuk kepentingan kita bersama. Kita perlu latihan lebih banyak agar siap menghadapi ujian akhir nanti. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan, ini juga ada latihan yang kedua ya. Ternyata ada latihan kedua. Berarti ada 4 latihan ya. Saya sampaikan 3 saja yang dikerjakan, silakan pilih yang wajib dikerjakan, tapi kalau waktunya masih cukup dan saya ingin latihan lagi, tidak masalah, ada soal yang kedua. Ya. Dan ada beberapa materi yang lain yang silakan dicek kembali, yang saya sampaikan tadi ada gutter, ada under drain, dan seterusnya di materi kita pada video kali ini. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya pada video ini. Sekali lagi, absensi saya akan sampaikan lewat Google Classroom melalui isian di Google Form. Mudah-mudahan kita sehat semuanya dan materi hari ini bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai ketemu di pertemuan video pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.